Serius, Ro. Kan baik. Kelihatan kan panjang Ya. Ro-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ada di dalam mobil perjalanan. Ini ada satu pertanyaan yang luar biasa yang ditanyakan oleh Pak Ishak ya, seorang mu'alaf ya, yang insya Allah bisa dijawab oleh Pak Ricci. Pak Ricci ini sudah mondok ya, dan insya Allah akan segera wisuda nanti bulan Agustus. Pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh para mu'alaf ya. Monggo Pak Ishak. Mu'alaf bertanya pada mu'alaf. Monggo. Iya Pak Mus'ab. Saya nih selama ini Pak Mus'ab itu adalah Pak Ricci. Pak Iya. Ricci, karena sekarang di pondok itu panggilannya Pak Mus'ab. Angge. Pak Mus'ab itu adalah sahabat yang meninggalkan seluruh keluarganya, hartanya untuk dia masuk Islam. Angge. Monggo. Iya Pak Mus'ab. Saya kan sebenarnya kalau untuk mau lihat kulitnya aja, saya kan sebenarnya malu sama Pak Mus'ab. Satu, dari bersahadat saya duluan ya. Ini sudah lebaran ketiga saya, sudah Idul Fitri ketiga saya. Pak Mus'ab kan baru pertama, tapi kalau saya lihat dari ilmunya luar biasa Pak Mus'ab. Saya juga berpikir oh ya mungkin Pak Mus'ab punya waktu khusus dan ada niat yang benar-benar untuk itu dan didukung sama waktu dan keadaan Pak Mus'ab yang sekarang ya Pak. Pertanyaan saya gini Pak Mus'ab, saya juga kan rindu bisa sama dengan minimal bisa baca Quran lah seperti biarpun belum seperti Pak Mus'ab. Pertanyaan saya Pak, untuk orang seperti saya yang notabene tidak punya waktu yang banyak karena harus ya anak, istri dan keluarga kan kita juga harus utamakan. Kira-kira Pak Mus'ab metode kan ada yang saya tahu tuh ada beberapa metode yang kita bisa belajar untuk bisa cepat atau bisa paham cara baca Quran itu dengan baik. Gimana Pak Mus'ab kira-kira menurut Pak Mus'ab? Sekarang sudah juz 30 sudah bisa hafal ya? Alhamdulillah saya kalau untuk juz 30 beberapa surat sudah sangat saya hafal dan sudah lama saya hafal memang karena saya jamaah ya selalu surat-surat itu. Tapi tidak bisa membaca gitu kan ya? Tidak. Saya cuma bisa menghafal. Membaca kan Itulah ajaibnya Al-Quran. Iya, saya paham. Itu maksudnya saya kan harus bisa membaca seperti Pak Mus'ab. Dan kita kalau bisa baca kan kita mungkin bisa menghafal sendiri tanpa diajarin orang dengan. Saya kan karena dengar dari pendengaran saya, bukan karena baca. Saya hafal dari pendengaran saya, bukan karena saya baca gitu. Itulah Pak Mus'ab. Kira-kira metode apa yang bisa membantu saya, orang-orang seperti saya gitu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sudah nangkap inti pertanyaannya jenengan. Itu pertanyaan klasik dari semua mu'alaf. Dan saya juga termasuk mu'alaf. Dulu saya bertanya seperti itu juga. Begini, Bang Isa. Belajar Al-Quran itu ada metodenya. Kita nggak bisa cepat-cepat harus bisa, cepat-cepat harus hafal, nggak bisa. Malah nggak boleh. Karena bila kita ingin cepat menghafal, nanti sifat hurufnya, makhrajnya nggak benar, itu sudah merubah artinya. Nah, maka kita harus belajar bertahap. Dan ada poinnya belajar itu. Yang poin pertama adalah yang paling utama, tiap kita habis sholat itu selalu usahakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan, memahamkan, menghayati, dan berusaha kita harus mengamalkan dari Al-Quran yang kita baca itu. Dan yang kedua adalah kita harus bertobat atas semua kesalahan-kesalahan kita. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah,
yang dipelajari. Bila mempelajari yang cuma main-main nggak tobat, insya Allah yang punya bibir itu Allah, yang punya hati pikiran Allah. Pasti dimudahkan kalau kita udah benar-benar bertobat ingin belajar ngaji. Nah, terus poin yang ketiga, belajar ngaji itu harus ada gurunya. Kita nggak bisa belajar ngaji, baca Quran otodidak. Sekarang banyak otodidak melalui YouTube, nggak bisa. Karena belajar itu yang benar itu harus ada gurunya untuk mengajari sifat hurufnya, makhrajnya, tajwidnya. Kalau belajar otodidak nggak bisa, karena guru itu lebih mengerti hukum-hukum Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah semangat. Iya, kita kalau sudah belajar ada gurunya nggak semangat cuma harus semangat, jangan minder, jangan malu, semangat. Karena sebagai mu'alaf apabila nggak bisa baca Quran itu sangat rugi. Apa gunanya kita masuk Islam cuma pindah tulisan di KTP aja. Betul. Orang Islam kitabnya Al-Quran, tuntunan syariatnya di Al-Quran, maka orang Islam harus bisa ngaji, bisa baca kitabnya. Dan itu semua poin-poin tersendiri. Dan juga poin selanjutnya adalah kita harus selalu murojaah, mengulang-ulang tiap hari Al-Quran. Belajar Al-Quran apabila diulang-ulang tiap hari, meskipun kita terbata-bata, baca terus, karena terbata-bata pun juga mendapat pahala di sisi Allah bacanya. Tapi ya nggak boleh harus terbata-bata terus, harus itu cari guru biar tetap lancar. Diulang-ulang terus, apa yang diulang-ulang maka akan sawang kan lancar. Saya aja insya Allah sudah khatam 5 kali saya. Masya Allah. Iya, udah khatam 5 kali selama di pondok 2 semester ini. Karena tiap hari saya ulang-ulang biar bibir sama lidah saya, pandangan mata saya ini bisa hafal hurufnya, Arabnya begini, makofnya di sini harus hafal. Dan juga sering mendengarkan murotal. Iya. Kita sering dengan murotal, dan juga kita amalkan yang diajarkan guru kita. Nah, untuk melancarkan tiap hari. Jadi insya Allah dilancarkan sama Allah. Dan juga kita harus memahami maknanya. Bila kita memahami maknanya, insya Allah tahu kita apa yang kita baca itu kita paham tahu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk bisa lancar atau untuk cepat banyak hafalan. Kalau cepat banyak hafalan tapi tidak ngerti ya tajwidnya, sifat-sifat makhraj hurufnya salah, itu nanti untuk membetulin bacaannya itu lebih sulit. Ya, mending belajar awal tapi bener gitu loh, daripada cepat bisa tapi ngawur gitu loh. Berarti sifat-sifat hurufnya. Berarti gitu. Pak Musa, berarti intinya harus ada gurunya ya. Ada gurunya, semua harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya ngawur kita seperti keinginan diri kita sendiri. Gini loh, kita kalau baca Al-Quran sendiri itu seolah-olah udah bener. Iya. Tapi begitu ditaksinkan pada guru pasti salah semua. Saya aja di pondok itu belajar baca Al-Fatihah itu 1 bulan lebih. Iya. Itu Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu saja. Oke, 1 bulan lebih. Pak Musa. Gini, kira-kira butuh dalam 1 hari itu butuh waktu kira-kira yang khusus ya. Iya. Kira-kira berapa menit lah untuk khusus buat. Nah, gini. Buat kalau untuk orang-orang di luar itu ya kan ada kerja ya. Habis sholat subuh usahakan setelah wirid pagi petang itu ngaji. Ya belajarlah, kalau yang dari Iqra ya Iqra 1-2 lembar gitu. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 lembar tapi rutin. Setelah habis subuh kan otak kita masih fresh. Nah, belajar lebih enak. Nanti sore
di habis asar kita ulangi lagi, atau mau tidur, atau waktu-waktu luang kita kerja, kita selalu jangan capek untuk selalu mengulang-ulang bacaan. Ya seperti saya di pondok itu lancar semua bacanya, saya yang cuma kaku sendiri, tapi saya setiap ada waktu luang saya baca terus biar semangat, pingin lancar gitu loh. Iya. Dan insya Allah dilancarkan bener oleh Allah. Harus diulang-ulang terus ya Pak ya? Iya, sesuatu yang diulang-ulang. Soalnya saya memang waktu itu diarahkan Pak Ustadz Ipung tuh untuk di Nasir Ibrahim itu sudah dibimbing sama Ustadz Iqra sampai Iqra 6 malahan. Tapi lama saya lupa jadinya. Nah, kan nggak cuma diulang-ulang, harus diulang-ulang. Iya. Saya. Oh, jadi itu harus diulang-ulang terus. Iya, saya aja Iqra 1 sama Iqra 6 berapa? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Makanya saya bilang, saya selama 2 semester ini udah 5 kali khatam saya. Berarti itu harus ulang terus. Ini ya? aja dari awal Ramadan kemarin. Ya. Sebagai awal pembaca Al-Qur'an ini sudah nyampe juz berapa surat Al-Hijr. Udah nyampe situ. Udah hampir pertengahan. Masya Allah. Jadi intinya diulang-ulang tapi harus ada yang mengarahkan. Iya, ada gurunya. Iya. Dan Dan kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu agama. Itu wajib itu hukumnya. soalnya saya selama ini cuma taunya dari murotal untuk yang saya hafal loh ya. Iya. Saya cuma taunya dari murotal. Itu salah satu metode. Dan mungkin juga ada apa Ditasin kan. tasinnya mungkin ada yang juga mungkin keliru karena saya kan cuma ngikutin Nah, murotal. makanya untuk mengoreksi kelirunya itu butuh seorang guru. Nah, semua berhubungan. Assalamualaikum. Nah, dan untuk mendukung semua itu berdoa pada yang punya Al-Quran, kalamullah, yaitu Allah. Semua ada hubungannya. Saya dimudahkan. Ya terbukti pada saya juga mu'alaf saya. Iya, saya kan bilang, saya bertanya begini kenapa? Karena saya tahu bahwa Pak Ricci ini, Pak Mus'ab ini kan baru, tapi kok sampai sudah khatam 5 kali ini loh, yang iya, luar biasa. Soalnya gini Ustaz, tanda dari Allah itu mencintai hambanya adalah hamba itu senang dengan Al-Quran. Gitu. Kita harus senang-senang dengan Al-Quran. Nyaman kok, enak. Saya baca Al-Quran itu seneng saya, nggak bosen-bosen baca terus. Iya. Tahu-tahu sudah 1 juz, nggak terasa. Adik saya dari Bali. Oh iya, Deka. Oke, Jadi iya. Ustadz, Pak Mus'ab, saya terima kasih. Iya. Jadi nanti saya mau sharing lagi lagi ke depan. Iya. Ada waktu berarti.